mengaku muslim tapi juga tidak mau zakat, mengaku muslim tapi enggan untuk berpuasa. Ingat, kalau disebutkan, diisyaratkan, itu akan ditemukan. Jadi akan ada orang yang mengaku muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Secara singkat, tadi kita berkeinginan untuk menjadi manusia yang baik, hamba yang baik, sehingga diberikan ketenangan dan kenyamanan dalam berkehidupan, baik di dunia atau saat kembali kepada Allah, atau saat menunggu di alam kubur sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka ternyata kita temukan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menginginkan seluruh hambanya itu diberi petunjuk untuk menjadi orang yang baik. Dari 4 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pernah kita pelajari, dalam berinteraksi di kehidupan dunia ini, kita akan temukan satu golongan baik yang disebut dengan insan bertakwa. Cirinya di Al-Baqarah ayat 1-5 telah kita tuntaskan. Kalau ingin jadi baik, kualifikasinya telah kita jabarkan dan kita uraikan dengan detail. Yang kedua, orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahkan memilih untuk tidak beriman. Itu dia wakili di ayat 6 dan 7 di surah Al-Baqarah, plus dengan konsekuensinya. Mungkin di dunia merasakan kenikmatan sementara, tapi boleh jadi apa yang dirasakan nikmat itu sebetulnya mengantarkan kepada puncak hukuman saat kembali kepada Allah di akhirat. Itu yang disebut dengan istidraj nantinya. Golongan ketiga adalah golongan yang mengaku muslim, tapi perilakunya mirip orang ingkar. Orang yang ingkar kepada Allah, belum atau tidak beriman, dia tidak sholat, dia tidak berzakat. Yang ketiga ini mengaku muslim tapi juga tidak sholat, mengaku muslim tapi juga tidak mau zakat, mengaku muslim tapi enggan untuk berpuasa. Ingat, kalau disebutkan, diisyaratkan, itu akan ditemukan. Jadi akan ada orang yang mengaku muslim, mungkin tertulis di kartu identitasnya muslim, tapi terlihat dan nampak memang tidak sholat dan enggan untuk berzakat. Ini diwakili pula di golongan yang ketiga ini di ayat 6 dan 7 masih di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Golongan yang keempat adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, dia muslim, tapi ada penyakit dalam hatinya yang dengan penyakit itu bahkan tega menyoal ketentuan agamanya. Dia mengatakan muslim tapi seringkali iseng menyoal keyakinannya sendiri. Dia mengatakan muslim tapi juga mampu menjelek-jelekan Qur'annya sendiri, mampu menjelek-jelekan tuntunan agamanya sendiri, dan itu akan ditemukan. Isyaratnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-8 sampai dengan ayat 20. Jadi 4 golongan ini saat kita berkehidupan di muka bumi ini, tugas apapun, profesi apapun, ditempatkan dimanapun akan ditemukan 4 golongan ini. Keempat-empatnya ternyata diinginkan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk berjalan di garis kebaikan dan dimintakan semua menjadi hamba yang takwa, termasuk 3 golongan terakhir. Allah menginginkan mereka menjadi orang yang baik, maka diberikan jalan oleh Allah supaya mereka memilih menjadi hamba yang baik. Maka turunlah ayat ke-21, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei, aku inginkan kalian semua manusia, kata Allah, menjadi hamba yang takwa, hamba yang bahagia, ya, hamba yang melahirkan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan. Ini jalannya, kata Allah, aku berikan. Hanya diberikan manusia jalan ikhtiar untuk memilih. Silahkan pilih. Diberikan panduan, diinginkan menjadi baik. Lalu diterangkan logikanya, kata Allah, aku yang menciptakanmu, aku yang tahu tentang dirimu.
Aku yang tahu tentang kurikulum hidup. Begini caranya bahagia. Begini caranya sukses. Begini caranya nyaman berkehidupan. Diterangkan kemudian. Sampai dijelaskan di ayat ke-22. Aku yang menciptakan bumi. Aku yang menciptakan langit. Aku yang memberikan semua kenikmatan. Supaya kita sadar bahwa semua yang diberikan ini sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran inilah yang membuat kita mau menaati Allah. Ingat, itu konsep dasarnya ya. Kalau sudah sadar kita ini diciptakan oleh Allah, yang memberi nikmat siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Nah, kesadaran itu membuat kita mau patuh kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya kita tahu yang menciptakan Allah, kita tahu yang punya rezeki Allah, kita tahu yang punya pengetahuan puncaknya, semuanya adalah Allah, tapi belum membuat kita sadar sepenuhnya untuk menaati Allah, maka kita belum menjadi muslim yang sejati. Karena muslim itu artinya taat, tunduk, patuh. Nah, semua kegiatan termasuk apa yang diciptakan di alam ini sebetulnya membantu kita untuk tunduk kepada Allah. Kita lihat langit, kita merenungkan, Masya Allah, siapa yang mampu mengatur hujan seperti ini? Siapa yang mampu mengatur langit tanpa tiang, menciptakannya, memberikan keindahan. Lalu kita sadar Allah yang menciptakannya. Kesadaran itu membuat kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian kita tunduk, kita sujud, kita berdoa. Nah, itulah muslim. Sampai ke titik itu. Jadi semua yang kita kerjakan dapat nikmat begitu. Anda dapat promosi jabatan, begitu diangkat kita bersyukur, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini komitmen kita untuk mematuhi Allah. Bagaimana caranya dengan kedudukan yang tinggi itu kita tetap dalam ridha Allah. Berikan arahan yang baik, berikan kebijakan-kebijakan yang baik, bimbing kepada kemuliaan. Dapat tambahan harta, kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu komitmen kita untuk mematuhi Allah dengan harta itu. Jangan pakai untuk yang haram, jangan digunakan untuk maksiat. Itulah muslim. Jadi kalau di lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi hartanya dibelanjakan untuk menjauhkan diri dari Allah, itu belum menjadi muslim yang sejati. Jelas. Coba lihat koleksinya tuh, kendaraannya. Dari sepeda dulu. Sepeda sudah pernah dipakai ke masjid belum? Atau sudah pernah dipakai keliling-keliling dari sejak subuh, pindah ke sini, pindah ke situ, bahkan dibawa ke luar negeri, tapi ke masjid belum pernah dipakai sekalipun. Itu dihisab, teman-teman sekalian. Itu dihisab. Dan uniknya, sudah punya sepeda masih minta motor. Sudah punya motor masih minta mobil. Sudah punya mobil ada yang masih minta pesawat. Kadang-kadang Allah tahan, jangan dulu mobil tapi maksa. Ya Allah pengen mobil, ya Allah kurang apa hamba kepadamu? Kurang taat. Karena motornya aja belum pernah dipakai ibadah, nanti hisabnya bagaimana? Nah, itulah muslim. Nah, untuk menjadi muslim yang sejati itu butuh keyakinan. Butuh keyakinan paripurna tanpa keraguan. Keyakinan yang menjadikan kita tidak pernah ragu dengan semua ketentuan Allah, itu yang disebut dengan iman. Iman. Orang yang berkomitmen untuk beriman disebut dengan amana. Jamaknya disebut dengan amanu. Maka diinginkan oleh Allah semua orang-orang yang tadi tiga golongan itu menjadi orang baik. Jadi orang takwa, disebutkan logikanya. Makanya dalam Islam itu semua ajarannya logis. Logis, nggak ada yang nggak logis. Yang belum logis itu yang belum paham. Kalau sudah paham, logis. Jelas ya? Yang belum logis itu karena belum paham. Kalau sudah paham, logis. Tapi dalam konteks itu pun masih ada saja yang menolak, masih ada yang ingkar, masih ada yang menyoal Quran. Maka turunlah kemudian ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-24. Kalau dipertahankan sikap seperti itu, kata Allah, itu akan membuat dirimu lebih dekat kepada keburukan saat kembali kepada Allah. Saking sayangnya Allah diingatkan, jangan sampai kamu celaka. Di dunia nikmatnya banyak, di dunia hartanya banyak, kedudukan tinggi, tapi ketika pulang jadi hamba yang terhina, kata Allah. Jangan sampai terjadi. Maka turunlah ayat ke-25 untuk mengingatkan, ayo kembali. Ayo kembali. Dan diberikan apresiasi melalui Nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling takwa, Nabi yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada seorang hamba yang mau kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan. Jadi yang maksiat pengen taubat,
Yang sudah baik pengen lebih baik. Itu diapresiasi tinggi oleh Allah. Saking tingginya diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang itu, "Wabashshir anta." Tafsirnya begitu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira dariku. Sampaikan kepada hamba itu. Siapa mereka? Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama kalimatnya iman. Wabashshiril ladzina amanu. Ya, kita ingatkan kembali ya. Wabashshiril ladzina amanu. Ya, sejenak kita kesini dulu. Pelan-pelan. Alladzina yang disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Ini konjungsi kata sambung. Isim mausul, tapi mencakup semua kalangan tanpa sekat. Semua sifatnya holistik, komprehensif, keseluruhan. Jadi kalau sudah ada alladzina, artinya semua tercakup, nggak ada yang disisakan sedikit pun. Artinya tawaran dari Allah kepada semua hamba untuk menjadi baik itu mencakup semua tanpa kecuali. Ini yang menjadikan saya bahkan tak mampu mencela orang yang banyak berbuat salah. Karena kita tidak tahu di titik mana dia bisa bertobat. Kalau kita ingin mencela, cela kesalahannya, jangan cela orangnya, seburuk apapun dia. Karena sepanjang masih hidup, masih punya peluang dan berhak dia menjadi hamba yang baik. Seburuk apapun orang itu. Termasuk sepanjang dia belum beriman. Jadi kalaupun ada orang belum beriman, non-muslim, buruk sekalipun, tetap dia masih punya hak untuk mendapatkan doa dari kita sehingga mendapatkan hidayah. Kalau mau dicela, cela keburukannya, jangan cela orangnya. Dan doakan supaya orang itu mendapat petunjuk dari Allah untuk berubah menjadi orang baik. Anda itu kalau ada orang tidak baik, menginginkan dia terpuruk dalam keburukan atau menginginkan dia menjadi baik? Masa? Saya kalau lihat sekilas media sosial kan kelihatannya pengennya jadi buruk terus gitu. Wah, syukur kamu begini, wah begini, begitu, dihujat habis-habisan. Yang dihujat itu, yang dicela itu kesalahannya. Tapi orangnya masih punya hak untuk menjadi baik. Makanya saya sering katakan, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Fir'aun Fir'aunnya itu kan masih diberi kesempatan oleh Allah kan? Bahkan dikirimkan 2 orang nabi kan? Musa dengan Harun ya. Dia mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, sikapnya kejam. Ya, semua serba disiksa, tapi tetap masih mendapat kesempatan di sisi Allah untuk bertobat dan mendapatkan hidayah. Lantas adakah orang-orang sekarang misalnya seperti Fir'aun pernah mengaku Tuhan? Mungkin pernah berbuat banyak keburukan, tapi sepanjang dia masih berkehidupan, dia masih punya hak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah, ini kata ini yang menjadikan saya bahkan tak mampu ya untuk menghukumi seseorang lekat dengan keburukan. Sepanjang dia berkehidupan, dia punya hak untuk menjadi saleh. Jelas sampai sini? Tugas kita dakwahi aja. Adapun kesalahannya diperbaiki. Kalau terkait dengan hukum, hukum ditegakkan. Tapi dalam konteks memberikan hukuman itu dibimbing juga supaya menjadi baik. Itu poinnya. Jelas ya? Inilah alladzina. Jadi, saya selalu menekankan pada satu pernyataan bahwa semua hamba Allah itu pasti punya peluang yang sama untuk mendapatkan hidayah. Jadi konsep dasarnya nggak ada hamba yang tidak mendapatkan hidayah. Yang ada itu diberikan tapi dia nggak ngambil, itu problemnya. Seperti Fir'aun tadi, diutus Musa, diutus Harun, 2 nabi sekaligus didakwahi depan matanya, cuman nggak mau ngambil. Karena itu dasar keterangan hidayah dalam Al-Quran itu diberikan kepada semuanya. Lihat di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu konsep dasar hidayah. Dan menggunakan kata alladzina, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang mau mengambil, berjuang sungguh-sungguh mengambil hidayah kami. Contohnya begini. Anda pulang kantor waktu maghrib, tiba-tiba di jalan misalnya Anda lewat persis dekat masjid.
Adzan berkumandang dan lihat orang itu sudah mulai berdatangan ke masjid. Itu Anda lewat situ. Padahal bisa saja Anda bisa mengambil rute yang lain. Tapi kenapa kok lewatnya lewat situ? Itulah hidayah. Kalau kita ambil, mampir, sholat. Kalau memang ada urgensi yang sangat tinggi, niatkan. Oh alhamdulillah tiba waktu sholat. Ya Allah, saya niatkan jamak dulu untuk takhir karena keadaan tidak memungkinkan. Itulah hidayah. Kita ambil. Anda lihat, begitu masuk rumah, lihat mushaf. Begitu kelihatan mushaf, apa yang mengingatkan kepada Anda? Ingat, oh hari ini belum ngaji. Ya, cita-cita masuk surga. Surganya Firdaus bersama Nabi, ngaji enggak, sehat. Itulah hidayah. Ketemu teman itu sedang puasa misalnya, itulah hidayah. Mau diambil atau tidak? Itulah alladzina. Karena itu semua hamba mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi jangan pernah menghukumi diri kita masing-masing. Wah, saya sudah banyak maksiatnya, nggak mungkin diterima taubatnya. Belum tentu kawan, belum tentu. Bahkan boleh jadi ada orang yang terhukumi oleh manusia ini udah dari wajahnya udah kelihatan ahli neraka misalnya. Dari wajahnya. Emang Anda panitia surga gitu. Belum tentu, boleh jadi di ujung hidupnya ada kesadaran bagi dia kemudian terucap. Allahumma tubtu ilaika taubatan nasuha, saya taubat ya Allah. Lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, masuk ke masjid dia, lalu sholat, begitu sujud rakaat pertama nggak bangun-bangun meninggal. Ada orang sibuk mencela orang itu keluar dari masjid dan tidak tahunya orang itu datang ke masjid dengan badan yang terlihat penuh tato itu, dia ingin bersujud, dia ingin taubat, belum sempat menghilangkan tatonya, sujud, hilang nyawanya pada saat itu, husnul khatimah. Selalu terbuka kesempatan bagi kita semua untuk menjadi saleh. Tidak pernah ada kesempatan yang ditiadakan untuk semua hamba. Alladzina. Memulai ini mesti yakin ini. Amanu. Kalau nggak yakin nggak akan dikerjakan. Dan keyakinannya nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh ada keraguan. Keyakinan yang tidak disertai keraguan itu yang disebut iman namanya. Nah, untuk menghasilkan kualitas hamba yang seperti tadi itu, dasar yang pertama iman, mesti yakin. Apa yang diyakini? Semua ketentuan Allah. Nih saya tanya begini, ibu kita itu orang baik bukan? Halo? Baik ya? Ada seorang ibu, ibunya baik, sayang kepada anaknya, perhatian luar biasa. Kalau ada tipikal ibu yang baik, pasti memberikan kepada anak itu yang baik atau yang tidak baik? Baik. Kalau diberikan pakaian yang terbaik tidak? Diberikan jalan untuk sekolah, dipilih sekolah yang terbaik tidak? Kenapa? Karena ibu itu baik. Sekalipun kadang anak itu menolak, sekalipun kadang anak membantah, sekalipun kadang anak marah, karena belum sadar bahwa sesungguhnya ibu kita itu ibu yang baik, ayah kita itu ayah yang baik. Kadang kalau melarang dengan keras pun bukan karena benci, tapi karena sayang kan? Bukan karena nggak suka, tapi karena ada sesuatu yang membahayakan, dilarang karena baik. Allah itu maha baik. Maha itu artinya melampaui segalanya. Karena Allah khaliq, kita makhluk. Jadi semua yang bersumber dari Allah itu pasti semua baik. Jadi kalau Allah bikin aturan, aturan itu pasti baik. Kalau Allah turunkan hukum, hukum itu pasti baik. Dan semua yang Allah tetapkan itu pasti membuat kita itu jadi lebih baik. Makanya orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya orang-orang jahiliyah. Tadi kan Fir'aun-Fir'aunnya, sekarang sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Dan mereka kan khatam maksiat. Ya, jadi jangan pernah bersaing dengan orang jahiliyah dalam hal maksiat, karena mereka sudah khatam. Pembunuhan khatam, perampokan khatam, zina khatam, miras khatam. Jadi kalau di zaman jahiliyah itu yang pemula itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Jadi kalau masih 2 kali itu belum pemula, itu masih coba-coba. Pemula itu 5 kali. Jadi orang jahiliyah itu khatam maksiat, maksiatnya khatam. Tapi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dibimbing oleh Rasulullah, membawa ketentuan kurikulum hidup dari Allah, dibimbing. Tiba-tiba mereka mampu bermetamorfosa menjadi orang paling baik yang pernah berkehidupan di bumi.